Mas Hasto kan belakangan kan gencar banget nih. Ya, ya. Ada rangkaian serangan terhadap Gibran ya. Terus belakangan terhadap Pak Jokowi yang dia bilang akan men-take over PDIP. Sampai Mhm. Pak Jokowi berkomentar, kan jarang banget Pak Jokowi Iya, iya, iya. berkomentar terhadap serangan kepada beliau kan. Nggak usah begitulah atau gimana sih? Ya, pertama Mas kan Pak Hasto jangan Jokowi begitu. waktu pertama ditanya wartawan, persis hari yang sama, Pak Jokowi itu kan mengatakan bahwa, "Wah, PDIP ya? Saya pikir Golkar." Gitu kan. Iya, Kan iya. diisukan Golkar, kok jadi dia bingung Iya, juga, kok iya. ada PDIP, take over PDIP kan. Waduh, dia bilang, agak bingung juga dia jawabnya kan itu. Ya kan santai ya. Heeh, Nah, tapi jawaban kedua tadi kan memang kita baca ada di media sosial, betul. bahwa kalau nggak salah TV-TV, beberapa TV itu mengatakan bahwa jangan begitulah, Hmm. gitu kan. Hasto jangan begitulah. Iya, iya. Nah, ini artinya warning juga buat Hasto ya. Artinya nggak usahlah buat isu-isu yang terlalu jauh Hmm, gitu ya. hmm. Dasar kebenciannya kepada Pak Jokowi itu sudah terlalu dalam. Nah, itu mungkin begini, eee, betapa dia memang rasakan bagaimana Ibu Mega itu merasa, apa, katakanlah dikhianati oleh Jokowi, tanpa melihat sebab musabab latar Hmm. belakangnya. Kan semuanya kan kalau kita nggak emosional, kita lihat kan sebabnya apa Ya, sih? ya. Latar belakangnya kenapa sih begini? Jadi kita semakin rasional, Hmm, hmm. semakin hal-hal kebencian bisa kita minimalisir. Yang kalau yang kita buat itu adalah terus pakai perasaan, baper, nah ini yang susah. Hmm, Akhirnya hmm. semakin kebencian semakin besar, semakin tebal. Artinya bangun pagi saya serang Jokowi. Kan sama dengan Rocky Gerung kan? Iya, iya. Rocky Bangun Gerung, pagi ingatnya langsung Jokowi gitu. Rocky Gerung itu kan mimpinya mimpi Jokowi. Bangun pagi Jokowi. Saya ingat dulu Pak Kwik, Marzuki Usman, Heeh. itu kan pertama sekali sebagai orang yang menginisiasi lahirnya Bursa Efek Jakarta. Oh, oke, iya, iya, betul, betul. Setiap hari diserang oleh Pak Kwik. Sampai kata dia dalam satu pidato, Marzuki Usman, ada orang bangun pagi, bagaimana caranya ngomongin Marzuki Usman dan Bursa Efek Jakarta. Nah, tapi ternyata kan Bursa Efek ini berkembang dan dibutuhkan. Mhm, mhm. Gitu. Waktu awal-awal tuh Pak Kwik nggak setuju. Nah, itulah kira-kira ada orang yang memang bangun pagi, dia tidak kalau kita kan di dalam Islam tuh bangun pagi pertama mengingat Allah dulu kan. Iya. Kebaikan-kebaikan Iya, ya kan. iya, Nah, betul, ini betul. enggak. Energi positif lah ya. Ini kejelekan-kejelekannya. Bangun pagi apa ya kejelekan Jokowi? Itu saya kira udah. Jadi disinilah menurut saya, misalnya begini ya, PDIP melaporkan Rocky Gerung Hmm, ke Bareskrim, Polri, Polda ya. mhm, mhm. Kemudian itu kan kasusnya karena Mmm, Jokowi. kasus Jokowi. Iya, Tiba-tiba PDIP menarik menarik. lagi, ya kan. Nah, jadi maksud saya, ya memang ini antara saya tidak melihat ini PDIP ya, Hmm, ini ya Hasto lah, hmm, yang mhm, mhm. memang narasi kebencian itu betul-betul dibangun. Tapi ada juga beberapa orang ya, seperti Chiku Mhm, Hakim, mhm. Deddy Iya, Sitorus iya. misalnya, beberapa orang yang lain, Masinton, termasuk kan kawan dekat Pak Jokowi juga di PDIP itu kan, siapa? Kok jadi lupa aku. Rambut gondrong siapa? Si ini, Adian oh Napitupulu. Adian, ya, ya, ya. Kok lupa saya Adian Napitupulu Mhm, misalnya, mhm. kan semua itu menyerang. Tapi kan sekarang nampaknya yang terbuka sekali kan Mas Mas Hasto, Hasto. Dan gitu. Mas Hasto ini kan serangannya menjadi, kalau kita baca dalam kaitannya dengan power game ya, Hmm. itu menjadi menarik dan penuh dengan banyak menimbulkan pertanyaan ya terkait dengan hubungan PDIP dan Pak Jokowi, karena seberapa jauh sikap Mas Hasto ini mencerminkan sikap PDIP terhadap Jokowi gitu loh. Karena kan juga ada yang bilang itu loh Bang, yang soal bahwa ada dua faksi lah di Di PDIP. PDIP ya. Iya kan, ada faksinya Mas Nanan yang Hmm. diwakili oleh Mas Hasto yang ofensif, Hmm. ada faksinya Mbak Puan dan Hmm. Bambang Pacul yang lebih akomodatif pada Pak Jokowi. Nah Hmm. itu
seberapa jauh ini fenomena apa gitu yang tadi itu agresif kepada Jokowi ini? Kalau dikaitkan dengan soal Ini itu. kan persoalan, kembali lagi persoalan pencapresan Ganjar. Kan berangkatnya itu dari situ. Jadi belum move on Ya, gitu ya. Mbak Mega, Mbak Mega, Mbak Puan, Bambang Pacul, Trimedia Panjaitan, beberapa orang yang disebut Dewan Kolonel itu, mereka kan menolak itu pencapresan si Ganjar gitu. Dan mereka juga tidak menyatakan menginginkan Mbak Puan, tapi bukan Ganjar gitu loh. Nah, artinya begini, Ganjar ini suka jalan sendiri, ya kan? Merasa sudah menjadi survei tinggi, capres tinggi, jadi tidak berkomunikasi, ya kan? Bagaimana? Ya ada, kemudian komunikasi itu ada, tapi udah keterpaksaan, bukan dari awal terbangun gitu loh. Nah ini kan beda, ya kan? Kalau dari awal kita memang sudah kumpul-kumpul, sudah bicara, sudah ngobrol, ini kan tiba-tiba aja kan? Begitu dia sudah mencuat, ada clash, nah baru dia berupaya untuk itu. Tapi mungkin setelah dia dicalonkan resmi oleh PDIP sebagai capres, nah mungkin jarak ini terbangun lagi nih, ya kan? Gua ada capres apa urusannya, kan gitu. Nah itu yang membuat komunikasi itu antar satu faksi dengan faksi yang lain itu semakin tebal jaraknya itu, ya semakin jauh. Nah oleh karena itu saya melihat kalau Mbak Puan ini kan memainkan dengan pendekatan soft ya. Nah, jadi dia mencoba melakukan pendekatan, menghadiri acara-acara tim Prabowo. Kemarin buka puasa di rumahnya siapa? Rosan misalnya ya. Kemudian mungkin dia membuka peluang besar agar Prabowo bisa ketemu Ibu Mega karena memang tidak ada problem gitu. Wajar saja kan gitu. Nah, jadi di sini kan orang berpikir bagaimana Ibu Mega itu tidak suka betul sama Jokowi. Bahkan ketidaksukaannya melebihi SBY terhadap SBY. Ya. Tetapi kan orang berpikir bagaimana Jokowi ini, apakah merasa ditinggalkan ketika Prabowo ketemu sama Ibu Mega. Orang kan mengatakan, oh ini kalau ketemu berarti ini Jokowi. Nah itu juga. Nah, tapi menurut saya enggak. Menurut saya biasa. Ini kan orang sudah senior semua, udah paham gitu loh. Nah, kadang-kadang kita ini pengamat, ya melihat ini terlalu serius gitu loh. Enggak ada. Soalnya kan ada yang gini juga Bang, ada yang bilang pokoknya bagi PDIP, setidaknya elit-elitnya lah, itu mereka nggak ada masalah dengan Prabowo. Tapi pokoknya yang bermasalah itu mereka itu dengan Jokowi gitu. Jadi upaya merekatkan dengan Prabowo dan Megawati itu otomatis jarak dengan otomatis Jokowi akan membuat Jokowi teralienasi gitu. Itu kan ada yang membaca seperti itu. Menurut Bang Zulfan itu enggak? Bu Mega juga nggak berpikir seperti itu. Kamu berkawan sama saya, ya silakan berkawan sama yang lain. Nggak ada masalah. Ya artinya kan begitu. P3, oke kamu PKB, P3 bersama saya. Tapi kamu komunikasi sama SBY silakan aja. Itu kan urusan saya dengan SBY. Ini kan urusan saya dengan Jokowi, bukan urusan kamu dong. Nah, jadi Bu Mega itu kalau hal gitu nggak ada. Pikiran-pikiran jahatnya itu. Ini saya tangkap ya. Kita orang nggak harus tahu. Ibu Megawati itu nggak ada pikiran jahat. Itu betul-betul dia bisa intrik, rekayasa. Itu nggak ada di pikiran. Makanya sering dibohongi oleh orang yang dia percaya. Laksamana bohongi dia. Rini bohongi dia. Ya kan? Banyak lagi orang-orang lain yang dia percaya membohongi dia. Nah, jadi Bu Mega ini karena apa? Karena dia orangnya jujur. Integritasnya tinggi sekali. Ini orang nggak tahu nih Mas. Dipikir Mega ini politician yang rekayasa sana, rekayasa sini. Nggak ada itu di pikiran dia, itu nggak ada. Dia loss saja. Kalau udah percaya, udah percaya. Nggak pernah dia bilang kamu intrik sana, intrik sini, nggak ada. Tapi pada saat yang sama kalau dia Bu Mega misalnya hatinya tergores yang terluka banget gitu, itu susah ini ya. Susah untuk ya kayak misalnya dengan SBY, dengan Jokowi
menurut Bang Zulfan Wah juga berat, agak susah itu. lebih berat dari dengan SBY. Jadi kalau Ibu Mega antara Jokowi dengan SBY lebih berat nih Jokowi ini. Karena dianggap kan orang dalam kan. Ya. Orang dalam tuh lebih sakit lagi kan. Hmm. Nah, dan ini kan di feeding terus supaya semakin tebal itu ketidaksukaan Ibu Mega kepada Jokowi. Tapi kan dia tidak ada rekayasa misalnya. Kamu pura-pura aja nih. Kita main dua kaki. Mbak Mega tuh nggak begitu. Saya tahu betul. Oke. Aduh. Ya. Ini kalau orang tahu ya, saya komunikasi sama dia boleh dibilang 7 tahun. Ya kan? Dari tahun 96, 96, efektifnya ya, sampai 2004 kan. Dan pengertian komunikasi itu adalah betul-betul intens. Jadi inner circle ya, Bang Zulfan ya. Saya tidak pernah ditunjuk oleh Ibu Mega sebagai juru bicara ketua umum PDIP. Tetapi setelah saya terus banyak ngomong, itu kan selalu orang bilang, tanya Zulfan aja. Akhirnya kan begitu. Wah, ini berarti jubirnya Zulfan gitu kan. Tidak ada SK-nya itu, gitu loh. Jadi automatically karena saya sering menjelaskan, ya kan, maklum karena PDIP waktu itu kan memang tidak banyak aktivis yang masuk, ya kan. Aktivis Muslim terutama yang masuk ya, nggak banyak ya. Bang Zulfan yang pertama ya. Kalau aktivis Muslim cuma saya sendiri. Saya dituduh PKI lah, Marhen lah oleh kawan-kawan itu kan, murtad segala macam. Tapi buat saya kan, kenapa saya masuk PDIP? Satu-satunya tokoh yang memang tidak disukai oleh Orde Baru. Antitesisnya kan. Jadi Megawati waktu itu antitesis dari Soeharto, makanya kita ikut antitesis untuk melahirkan sintesis yang lebih maju lagi gitu. Ini kalau ada orang tema istilah antitesis itu identiknya dengan Bang Zulfan. Karena kan ramenya soal antitesis. Terutama terkait Anies kan Bang Zulfan. Padahal orang udah tapi lupa. Kalau ini Bang Zulfan, ini sebelum kita mengakhiri ya, kan tadi kan di pembicaraan sebelumnya ya kan Bang Zulfan bilang bahwa ini kan untuk politik ke depan kan Pak Jokowi makin menurun ya, seiring dengan semakin dekat akan selesai lah ya, Prabowo makin naik dari segi powernya ya. Nah, terus tadi itu soal rencana kalau memang terjadi ya, rencana pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo itu kira-kira Megawati dengan Prabowo. Iya, pertemuan Megawati dengan Prabowo dalam konteks yang tadi itu pengaruh Jokowi yang makin menurun dan Prabowo yang makin naik seiring dengan menjelang Oktober lah ya. Itu kira-kira bagaimana sikap Pak Prabowo dalam menyikapi ini terkait dengan Jokowi? Apakah bagaimana Pak Prabowo menempatkan Pak Jokowi gitu dalam kaitannya dengan rencana ini? Jadi gini, Pak Jokowi ini kalau menurut saya dia sungguh-sungguh ingin menjadikan jembatan, dirinya sebagai jembatan. Kalau dia tidak bisa menjadi jembatan, orang lain biar jadi jembatan. Kan gitu. Misalnya bagaimana dia, ya saya kira jelas Pak Jokowi itu sangat tidak suka ketika Surya Paloh mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Dia wakil presiden aja nggak setuju kok, apalagi presiden. Kemudian itu ngomong berdua dengan Surya Paloh justru mengambil langkah yang lebih jauh, yang berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Nah, tapi kan Jokowi masih bisa menerima kehadiran, menerima kedatangan Surya Paloh ke istana, ya kan? Kalau dia minta waktu, bahkan kemarin Surya Paloh datang lagi, itu kan pasti ada pembicaraan apa? Salah satu pembicaraan kan rekonsiliasi dengan Prabowo. Jembatannya kan Pak Jokowi. Nah, jadi Pak Jokowi udah biasa gitu. Udah biasalah kalau memang Pak Prabowo mau ketemu Ibu Mega nggak ada masalah buat saya. Itu kan semuanya apa ya? Kalau dalam Islam disebut itu kan silaturahim. Ya. Saya pakai istilah silaturahim. Itu yang benar. Ya, bukan silaturahmi. Silaturahmi itu HMI. Oh gitu ya. Kalau bahasa Arab aslinya kan silaturahim, ya kan? Nah, jadi itu dianggap saya silaturahim, ya. Bagaimana ketua umum partai ketemu sama, jadi kan begini dalam pikirannya Prabowo kan, Jokowi juga begitu. Kalau dengan Surya Paloh boleh, kenapa dengan Mega nggak boleh? Boleh saja.
Karena kan yang ingin dibangun oleh Prabowo itu kan satu koalisi besar. Kalau Pak Jokowi berada di dalam satu kamar dengan Prabowo, kalau koalisi yang besar kan bukan Prabowo atau pemerintah ini diuntungkan, Jokowi juga diuntungkan. Artinya solid kan, Ya. gitu. Jadi jangan dianggap kalau PDI masuk, terus Jokowi rugi. Ya enggak, Jokowi juga diuntungkan. Kalau koalisi ini besar, artinya hiruk pikuk, keributan. Misalnya katakanlah nanti tidak ada lagi orang yang menyerang Jokowi, karena kan ada Prabowo bilang, udah kita kan udah sama-sama, ngapain lagi ribut-ribut? Udahlah, masa lalu sekarang kita bangun ke depan. Nah itu salah satu yang buat Jokowi untung, bukan rugi. Orang melihat kalau Prabowo ngajak PDIP masuk, rugi. Enggak, itu satu keuntungan. Makanya sisi lihatnya harus dengan pikiran sehat, dengan positif. Kalau negatif, wah ini nanti begini. Nah, ini kan kacau. Ya, seolah-olah semuanya orang bertentangan nih, ya kan? Oke, Bang Zulfan, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.